punya bekal adalah takwa. Maka mutakin dengan takwa adalah salah satu kalimat yang saling bertautan antara Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. saling menguatkan. Maka takwa ini dijalankan dengan satu amaliyah yang pokok. Amaliyah yang pokok adalah sholat. Sholat bisa diterima dan tidaknya tergantung wudunya. Wudu bisa diterima dan tidaknya tergantung airnya. Airnya, wudunya, sholatnya bisa diterima, mau nggak di alam dunia ikut pengajian? Berarti harus dengan ilmu, ya kan? Iya. Kita bicara wudu, airnya harus benar, airnya harus thahirun mutahhirun, suci dan menyucikan. Kemudian ketika kita melakukan toharoh, maka di situ ada adab, ada etika. Bagaimana kita ketika mau ke toilet, langkahkan kaki kiri. Bagaimana ketika kita di dalam toilet, ada etika di dalam. Bagaimana kita ketika BAK, boleh nggak BAK berdiri? Boleh nggak BAK-nya sambil kaki ke atas, kemudian kepala ke bawah dan ke balik. Yang benar adalah jongkok, mau perempuan mau laki-laki jongkok sambil nyender ke arah sebelah kiri, semua tuntas. Kenapa begitu? Jika tidak dilaksanakan bisa saja di masa usia senjanya penyakit macam-macam termasuk Dexter dan lain sebagainya. Jadi perlunya ilmu itu di situ manfaatnya. Maka mau tidak mau fikih ini adalah salah satu fondasi kekuatan kita dalam beribadah, ibadah apapun itu, terlebih sholat. Apalagi sholat punya dampaknya harus luar biasa. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika sholatnya tidak mampu berbuah seperti mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti sholat selama ini sholat-sholatan. Sholat sih iya, tapi berantemnya tiap hari. Sholat sih iya, kemudian ngomongin orangnya tiap hari, berarti namanya bukan sholat-sholatan. Sholat sih iya, cuman segala sesuatunya dalam beribadah ingin dipandang oleh manusia, itu juga sama aja, nggak berbuah sholatnya. Karena sholat secara fakih, ya secara fakih itu, ya mau nggak mau harus dengan ilmunya. Ya kemarin di masjid sempat ribut karena ada yang ceramah seolah-olah itu adalah benar, bahasa makruh menjadi haram itu kan sesuatu yang kontroversi, yang tidak berdasar, membuat tidak nyaman masyarakat. Dari jalasatul istiroha, kenapa jalasatul istiroha itu adalah bagian sunnah hayat, kemudian ada takbir di situ, kemudian ada berdiri, takbirnya boleh panjang sampai 14 harokat, kemudian mengangkat tangan sesuai seperti takbiratul ihram, dan itu hukumnya sunnah. Nah itu dikatakan haram, dasarnya dari mana? Kalau mengatakan haram dasarnya ada kitabnya, tunjukin halaman berapa, barisan keberapa, kitabnya kitab siapa, pengarangnya siapa, baru itu namanya ada ilmunya. Kalau hanya sekedar berceramah, berkata-kata, menyebutkan kalimat haram, jangan-jangan hukumnya hukum nafsu yang dia miliki. Jangan gitu. Ya, hati-hati menyampaikan hukum. Ya. Karena dalam sholat luar biasa, ketika membarengkan antara niat dan takbiratul ihram saja belum tentu paham semua. Allah, di situ ada pos uta-utanya. Hati kita ngomong niat mau ngapain tuh? Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat.
menghadap kiblat, menjadi imam karena Allah, baru di situ. Berarti sholatnya ada ilmunya. Karena antara takbiratul ihram dan niat muqtarinan bi fi'lihi, dibarengan dalam satu pekerjaan. Kalau nggak begitu ya nggak sah sholatnya. Takbiratul ihramnya rukun, niatnya rukun, salah satunya nggak dibawa, nggak sah sholatnya. Karena rukun punya sifat tidak dikerjakan akan menjadi batal sholatnya, dikerjakan selama. Minimal di dalam sholat itu kita harus mampu membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau rukun, jaga betul-betul. Baca Fatihah itu bagian daripada rukun sholat, jaga betul-betul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iya, tekan lagi, jangan datar. Kalau datar artinya menyembah kepada matahari. Bisa hati kita terseleweng dengan sendirinya, berpaling dengan sendirinya. Jadi penekanan, kenapa ada sidah? Sidah itu gunanya untuk menggandakan huruf dan cara bacanya harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iya, ada penekanan. Tapi kalau datar, paman salah satunya aja, iya ditekan, boleh masuk. Kesananya datar, iya karena dua iya datar, salah lagi. Karena Fatihah itu hurufnya ada berapa? 144, syidahnya 15. Sedangkan dalam sholat kita harus mampu membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Hati-hati. Mumpung kita masih diberikan kesempatan belajar terus belajar dan belajar. Karena sah itu bukan menurut siapapun, tapi sah menurut ilmunya, ya kan? Kalau umpamanya sah menurut si Anu, enggak juga. Batal menurut si Anu, enggak juga menurut ilmunya. Begitu. Kalau bicara ilmu semua tunduk, karena ilmu yang menjawab, bukan lagi nafsu, bukan lagi akal, bukan lagi keinginan pribadi masing-masing. Kalau ilmu yang menjawab, mau nggak mau kita harus tunduk terhadap ilmu. Begitu. Itu namanya cara beragama, ya. Tauhid ada ilmu fakihnya, kemudian tauhid, fakih, tasawuf, dua-duanya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat tanpa sosial juga salah. Ahli ibadah sih oke, cuman sosialnya kurang, dianggap memutuskan rahmat Allah. Dan ketika dia mengeluh sama Allah, aina ibadati ya Rob, mana ibadahku wahai Rob, aina ijtihadi, mana tahajudku ya Rob, dijawab oleh Allah, nggak ada. Karena di alam dunia kamu memutuskan rahmat. Saatnya sekarang saya putuskan rahmatku untuk kamu, digiring ke neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai. Maka adab yang paling utama. Maka ilmu itu mengalahkan segalanya. Segalanya. Karena Rasulullah juga langsung secara jelas, al ulama warathatul anbiya, hanya ilmu pewaris yang diwariskan oleh para nabi dari zaman dahulu sampai sekarang, nggak ada yang lain kecuali ilmu. Termasuk Nabi Adam, mu'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam kalau nggak diturunkan, diberikan pembelajaran ilmu, tidak akan mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Begitu. Sekarang boleh saja kita punya kendaraan di alam dunia, kendaraan banyak, mereknya macam-macam, perusahaan banyak, perusahaannya juga macam-macam. Tapi kita tidak punya cita-cita mau punya kendaraan kelak, yauman yusyaruna muttaqina ila rahmani wafda. Itu yang bahaya. Karena kebiasaan manusia tabiatnya nyaman di dalam kendaraan. Sedangkan di alam mahsyar itu tamasyanya bukan hanya sekedar seperti umroh hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tamasyanya bukan seperti travel keliling dunia hanya tahunan, tapi ribuan tahun berkeliling travel. Kendaraannya nggak kenal sami bau kopi, nggak kenal putus remnya, nggak kenal yang namanya tuh bensinnya habis, nggak kenal.
kendaraannya juga nggak ada plat baja, nggak ada. Paling kecil 24 karat emas. Iya, sisanya berlian semua. Keren kan? Nggak ada di alam dunia. Wah, sekelas Raja Brunei hanya emas doang. Tetap aja pakai bensin, pakai BBM. Di sana mah nggak ada yang nongkrong jualan BBM, nggak ada. Siapa karyawannya? Orang semua hebat-hebat, mobil berjalan tanpa BBM, kan keren itu. Nah, tinggal begini aja enak nanti. Tamasya ribuan tahun, terminalnya adalah arasnya Allah. Tapi mereka yang di alam dunianya belum tentu dia punya kendaraan. Seperti Chinese yang perusahaannya banyak, mobilnya banyak. Di sana belum tentu dia punya kendaraan. Terkecuali imannya ada, diberikan hidayah oleh Allah, mati dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan membawa iman, minimal itu. Dan di antara kendaraan yang disediakan oleh Allah hasil daripada kurban. Lalu bagaimana orang ini ditakdirkan tidak mencukupi nisab untuk berkurban, maka seluruh amal baiknya, kullu amalin soleh markaban, seluruh amal baiknya diakumulasi kemudian jadi karcis, jadi tiket, tukar sama mobil, sama kendaraan yang berlian tadi. Kapan itu terjadi? Dibangkitkan dari alam kubur tanpa dipesan, sudah ditunggu oleh kendaraannya masing-masing. Sudah begitu ya. Jadi ibadahnya kita ibadahnya terus saja belajar. Jangan sampai puas sampai di sini ibadahnya. Kalau kita masih salah-salah, jangan malu-malu. Belajar terus. Fatihahnya terus diasah. Surat-surat pendeknya terus diasah. Minimal kalau Al-Quran sesuai tajwid, kalau perkara ibadah, sholat dan lain sebagainya sesuai ilmu fakih. Karena masing-masing punya jalur, punya rute, ya. Kalau Pak Jupri nganterin paket, rutenya salah, bisa mulut kan? Iya. Pulang, Ada kehabisan paket. Iya, ada rutenya Pak Ustadz. Oh, jurusan-jurusannya gitu. Ada jurusan. Paket hilang, uang kagak ada, temen susah dicari. Ya udah ke Jakarta tuh susah gitu di situ ya. Paketnya harus pol ya. Pol, iya. Selalu. Dan apalagi kalau setiap malam Sabtunya rajin ngajinya. Iya, insya Allah. Rajin. Saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa bingung?